Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 27. Walau irtada al-mu'takifu aw sakara batala i'tikafuhu. Wala yakhruju al-mu'takifu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakhruju, dan tidak keluar al-mu'takifu, orang yang iktikaf, minal iktikafi, dari iktikaf, al-manduri, yang dinadari, illa lihajatil insani, kecuali karena hajat manusia. Ini masih menjelaskan tentang iktikaf, ya, iktikaf dalam rangka mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang iktikaf, yang iktikafnya itu adalah iktikaf nadar, dia tidak boleh keluar, ya, keluar dari masjid kecuali karena alasan hajatil insan, hajat atau kebutuhan insan manusia, ya, kebutuhan manusiawi. Jadi kalau saya lulus tes PNS, saya akan iktikaf 10 jam. Selama dia iktikaf 10 jam itu, ya, iktikafnya jadi iktikaf nadar, wajib dilaksanakan. Dia tidak boleh keluar dari masjid. Kalau nanti dia keluar dari masjid, batal iktikafnya. Kalau batal iktikafnya, ya harus mengulangi lagi hitungannya dari awal. Sudah dapat 9 jam, keluar kurang sejam, batal iktikafnya. Masuk lagi, iktikaf lagi, ngulang dari jam pertama lagi. Tidak boleh keluar kecuali ada alasan-alasan. Nah, di sini misalnya min baulin, misalnya pipis, wa ghoitin, dan buang air. Wama fi maknahuma, wama dan hal-hal fi maknahuma yang semakna dengan pipis dan buang air. Ya, kalau tujuannya memang ada perlu dia keluar dari masjid itu pipis, mandi, buang air. Lah ini contohnya. Kaguslin misalnya seperti mandi, kagusli jinabatin misalnya mandi jinabat. Nah, ini boleh. Di tengah-tengah iktikaf terasa pingin pipis, terasa pingin buang air, dia keluar dari masjid, pipis, buang air, mandi jinabat, itu boleh. Berarti tidak memutus iktikafnya. Iktikafnya tidak dihukumi batal. Au udrin, atau alasannya memang ada udur, min haidin, misalnya haid, au nifasin, atau nifas. Fatahrujul mar'atu, maka perempuan keluar, minal masjidi, dari masjid, li ajlihima, ya karena dia haid atau nifas. Nah, kalau contohnya perempuan pas di tengah-tengah iktikaf dia haid atau nifas. Nah, padahal perempuan yang haid atau nifas tidak boleh berdiam diri di dalam masjid, maka dia keluar. Au udrin, atau udur yang lain, misalnya contohnya min marodin, misalnya contohnya sakit, la yumkinu al maqamu ma'ahu, la yumkinu yang tidak mungkin, al maqamu ma'ahu berdiam diri besertaan dengan sakit tadi, fil masjidi di dalam masjid.
Bi'an kana contohnya adalah bi'an kana yahtaju li farosin. Misalnya orang yang iktikaf itu butuh pada alas atau tikar atau karpet. Wa khodimin dan pembantu, wa tabibin dan dokter. Itu contoh-contohnya. Au yakhofu au yakho bi'an kana au yakhofa au bi'an yakhofa, berarti dibaca fa. Au yakhofa atau orang itu khawatir talwisal masjidi pada talwisal masjidi pada bahasa Indonesianya ini berlumuran, mengotori masjid, melumurkan masjid. Kaishalin wa idrorin, misalnya kaishalin wa idrori baulin, misalnya seperti beser, beser itu? Beser pipis. Jadi orang yang selalu pipis, orang yang selalu mengeluarkan najis atau kotoran, maka dia takut akan mengotori masjid. Masjidnya itu menjadi terbaluri, apa ya bahasanya, terbaluri najis. Mana tadi titik. Nah, ini contoh-contoh. Atau misalnya dia udzur, misalnya contohnya adalah sakit yang tidak mungkin orang ini berdiam diri iktikaf di masjid karena sakit itu. Misalnya dia butuh selimut, misalnya dia butuh karpet, atau misalnya dia butuh pembantu, atau misalnya dia butuh dokter dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah iktikaf ini bisa batal, bisa putus dengan sebab dia keluar dari masjid. Ini ya. Batalnya iktikaf itu adalah karena keluar dari masjid. Nah, misalnya keluar ke masjid yang tidak ada perlunya, keluar dari masjid yang tidak ada perlunya. Dia mungkin merasa boring atau bosan atau bagaimana, terus keluar ke masjid, keluar dari masjid. Nah, itu membatalkan iktikaf. Yang tidak membatalkan iktikaf adalah keluar masjid yang ada alasannya. Alasannya ini bisa dengan hajat, bisa dengan udzur. Yang hajat itu contohnya adalah pipis, buang air. Yang udzur ini contohnya adalah sakit yang sampai menyebabkan dia butuh pada selimut, dokter, pembantu, sampai pada hal-hal yang mengakibatkan dia tidak mungkin berdiam diri di dalam masjid dalam keadaan sakit yang di situ harus ada pelayanannya. Dia harus dibantu orang lain. Dia membutuhkan selimut, misalnya demamnya tinggi. Nah, kan nggak mungkin di masjid, bahasa orang sini itu bekumbus di masjid iktikaf, sambil pakai selimut. Ini membolehkan dia untuk keluar. Nah, kalau keluar alasannya dengan hajat atau udzur tadi, itu tidak membatalkan iktikaf. Yang membatalkan iktikaf apa Pak? Yang keluar yang tidak ada tujuannya. Kalau keluar ada tujuannya itu boleh. Seperti perempuan yang ditinggal meninggal istrinya ini. Perempuan yang ditinggal meninggal istrinya. Perempuan yang suaminya meninggal. Perempuan yang suaminya meninggal, dia itu kan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh pakai perhiasan, pakai wangi-wangian. Dia dalam masa iddah. Tidak boleh keluar rumahnya itu keluar rumah yang bagaimana Pak? Keluar rumah yang tidak ada tujuannya. Kalau pergi ke pasar belanja, apalagi sampai nyari duit, butuh keperluannya itu boleh. Main ke rumah tetangga kalau tidak ada tujuannya tidak boleh. Tapi kalau tujuannya silaturahim boleh. Nah itu ya, jadi iddah itu tidak seseram yang dibayangkan. Ini di rumah aja enggak.
Keluar rumah masih boleh asalkan ada tujuannya, ke pasar, ke rumah tetangga, silaturahim boleh. Yang nggak boleh itu kalau keluar rumah nggak ada tujuannya, itu nggak boleh. Nah ini itikaf juga begitu. Yang membatalkan itikaf adalah keluar dari masjid. Nah, di dalam apa dia, ngapain dia di dalam itu, ya terserah, mau duduk, mau muter tasbih, mau membaca doa, mau apa, pokoknya di dalam masjid. Kalau keluar batal. Kalau perempuan dia haid atau nifas, titik. Wa kharaja biqaulil musannifi, dan dikecualikan dengan kata-kata al-musannif la yumkinu ila akhirih, la yumkinu dan seterusnya. Bil maradil khafifi, dengan bil maradi sakit al khafifi yang ringan, kahama misalnya sakit panas, khafifatin yang ringan. Fala yajuzu maka tidak boleh keluar, fala yajuzu maka tidak boleh al khuruju keluar minal masjid dari masjid, bisa babiha dengan sebab sakit panas yang ringan tadi. Jadi tadi dicontohkan kalau sakit yang sampai dia itu tidak memungkinkan berdiam diri di dalam masjid dengan kondisi sakit yang seperti itu, misalnya dia sampai butuh selimut, butuh dokter, butuh pembantu, maka kalau begitu, kalau sakitnya itu ringan, maka dia tidak boleh keluar dari masjid. Nah, misalnya pening, tapi peningnya hanya pening-pening ringan, sakit panas, tapi sakit panasnya sakit panas yang ringan, itu belum membolehkan keluar. Kalau dia keluar, batal itikafnya. Sakit perut tapi masih bisa ditahan, cuma mules-mules sedikit gitu, terus keluar, batal. Nah, karena hanya sakit ringan. Kalau sakit berat, keluar dari masjid, itikafnya tidak batal. Wayabtulu, dan batal al-iktikafu iktikaf bil wat'i, dengan sebab melakukan hubungan intim. Nah, ini logikanya bagaimana Pak? Ada orang iktikaf batal karena melakukan wati. Dia sama istrinya terus melakukan hubungan intim di masjid. Muhtaron, dalam keadaan kemauan sendiri, zakiron, dan ingat, lil iktikafi, pada iktikaf, aliman, dan mengetahui, bitahrimi, dengan hukum keharamannya. Kalau ada orang iktikaf, dia ingat bahwa dia itu dalam keadaan iktikaf dan dia tahu bahwa hukumnya itu haram melakukan wati. Ada orang iktikaf kok melakukan wati, batal iktikafnya. Hukum ini sampai sedetil itu. Kalau ada orang melakukan hubungan intim di tengah-tengah dia itu wati, di tengah-tengah dia itu iktikaf, batal iktikafnya. Dan cuma kesulitan membayangkannya, bagaimana kejadiannya, bentuk rupa kejadiannya itu bagaimana. Ada orang iktikaf melakukan hubungan intim, batallah iktikafnya. Wa amma mubasyaratul mu'takifi, adapun persentuhan kulitnya orang yang melakukan iktikaf, bisahwatin, dengan syahwat, disertai dengan syahwat, fatabtulu, maka batallah iktikafuhu, iktikafnya orang tadi. In anzala, apabila dia sampai mengeluarkan sperma. Wa ila fala, kalau tidak sampai mengeluarkan sperma, ya fala, maka tidak batal. Ini kadang contohnya fikih ini hal-hal yang kayak gini-gini. Ini contohnya misalnya seperti ini. Apabila ada orang iktikaf, dia melakukan persentuhan kulit disertai dengan syahwat, maka batallah iktikafnya kalau dia sampai mengeluarkan air sperma. Kalau tidak sampai mengeluarkan air sperma, tidak batal. Kalau ada orang iktikaf mengeluarkan sperma, kalau itu tadi disertai dengan persentuhan kulit yang ada syahwatnya,
batal iktikafnya kalau tidak sampai mengeluarkan sperma tidak batal. Orang di dalam masjid untuk mengeluarkan sperma ini gimana? Ya karena hukum tetap harus membahas itu. Kalau berbicara hukum mungkin tidak mungkin, segala sesuatu mungkin saja terjadi. Maka disitulah hukum berbicara kalau ada orang berhubungan intim, orang mengeluarkan sperma dalam keadaan dia itu iktikaf, maka hukum iktikafnya menjadi batal. Itu tadi bab yang menjelaskan tentang iktikaf dan Lailatul Qadar. Semoga kita diberi kesehatan, panjang umur, bisa ketemu Lailatul Qadar. Tanda-tandanya dan bentuk keluarnya sudah disampaikan kemarin ya. Siapa tahu kita mendapatkan rezeki bisa melihat kilatan cahaya tandanya Lailatul Qadar. Nah ini yang bab puasa, bab iktikaf sudah habis, masuk pada Kitabu Ahkamil Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Haji, bab menjelaskan tentang hukum-hukumnya haji. Nah, ini kita berdoa semoga bisa terlaksana, bisa melakukan haji dan umroh. Wahuwa lugotan al-qasdu, haji itu secara bahasa artinya adalah menyengaja. Wa syar'an, dan adapun haji secara syarak, qasdul baitil harami, yaitu menyengaja Baitul Haram linusuki, dengan tujuan melaksanakan ibadah. Ini kalau secara definisi haji adalah kalau secara bahasa itu menyengaja, kalau secara syariat, secara fikihnya adalah pergi ke Baitullah untuk tujuan melaksanakan ibadah. Itu namanya haji. Nah ini kalau kita berbicara macam-macam ibadah itu ada ibadah mahdhoh, ada ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah itu ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, ada ibadah murokabah. Nah kita akan berbicara pada ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Ibadah itu ibadah, badaniyah itu badan. Ibadah yang sifatnya badan, kalau diterjemah secara mudahnya begitu. Ibadah badaniyah itu misalnya seperti sholat, puasa, itu namanya ibadah badaniyah. Nah yang ibadah maliyah, ibadah itu ibadah, mal itu harta, maliyah hal-hal yang sifatnya keharta-hartaan. Jadi ibadah yang di situ isinya adalah harta. Misalnya seperti zakat, sedekah, kurban, itu namanya ibadah maliyah. Nah kalau ibadah badaniyah itu dia tidak bisa diwakilkan, tidak mengenal yang istilahnya badal. Kalau ibadah maliyah itu bisa diwakilkan, ada istilahnya itu badal, nanti ada badal. Nah yang haji ini dia ini ibadah murokabah. Murokabah itu dari kata-kata murokab, apa ya, bertumpuk-tumpuk atau berlapis-lapis. Kalau bahasa politiknya itu irisan. Jadi ibadah haji ini di satu sisi dia ibadah badaniyah, di satu sisi ibadah maliyah. Nah maka nanti akan ada keadaan-keadaan yang haji itu bisa diwakilkan. Ada juga keadaan-keadaan yang haji ini tidak bisa diwakilkan. Maksudnya yang melaksanakan itu orang lain. Nah kalau ibadah, kembali ke ibadah badaniyah. Dan ibadah badaniyah itu misalnya sholat. Sholat itu tidak mengenal yang namanya istilah wakil. Di badal, badal. Kita mendengar istilah haji badal, umroh badal itu kan ada. Jadi di travel itu yang punya travel itu pasti ada jasa haji badal, umroh badal itu ada, dan itu resmi diumumkan. Haji badal 35 juta, umroh badal 25 juta. Jadi kalau kita ada keluarga yang mau haji tetapi tidak bisa misalnya sakit, misalnya kakinya kena stroke terus
mengupah orang supaya menghajikan, itu kan bisa, namanya haji badal. Nah kalau yang ibadah badaniah tadi tidak mengenal yang seperti itu. Misalnya ini sholat, terus orangnya ini sakit, misalnya stroke atau panas atau apa, terus aku minta diwakilkan dong, kamu yang sholat. Nah ini tidak bisa. Kalau ibadah badaniah, puasa juga begitu, kamu saja yang puasa, nanti saya bayar, tidak bisa. Nah kalau maliyah bisa, ibadah maliyah ini harta, misalnya zakat. Zakat ini kalau kita zakat, kita kasihkan ke amil atau kita titipkan di panitia zakat di masjid-masjid, terus nanti yang menyampaikan zakat ini orang lain, itu bisa kita wakilkan. Atau misalnya ibadah maliyah kurban, yang menyembelih kurban, yang membagi ngantar-ngantarkan dagingnya itu orang lain, kambingnya kambing kita, itu bisa. Ibadah maliyah. Kalau ibadah badaniah tidak bisa diwakilkan. Kalau bisa diwakilkan enak ya Pak, kita bayar orang untuk sholat, kamu aja yang sholat saya bayar misalnya. Nah, ini tidak ada. Nah yang haji ini nanti mungkin ada di bawahnya itu ya, keadaan-keadaan yang bisa haji itu diwakilkan atau umroh itu diwakilkan orang lain yang melaksanakan. Malah di travel itu secara resmi dia di brosurnya itu ada haji badal sekian, umroh badal sekian. Nah karena di dalam ibadah haji ini di satu sisi dia ibadah maliyah, di satu sisi dia ibadah badaniyah. Nah walaupun haji ini masuk dalam rukun Islam, tetapi tidak semua orang harus melaksanakan haji. Nah, nanti di sini akan disebutkan siapa-siapa yang wajib melaksanakan haji. Tidak semua, walaupun dia masuk dalam rukun Islam. Laini wasyara itu wujubil haji. Adapun syarat-syarat wajibnya haji. Laini ada kalimat syarat wajib. Nanti ada lagi syarat sah. Nah sekarang wajib siapa yang berkewajiban haji itu ini. Syarat wajibnya haji sab'atu asya'a, ada 7 macam. Syarat wajibnya haji. Berarti kalau 7 macam hal ini nanti terdapat pada diri kita, kita berkewajiban haji. Wa fi ba'din nusahi, dan pada sebagian redaksi yang lain sab'u khisolin, disebutkan dengan kalimat sab'u khisolin. Fathul Qorib sab'atu asya'a, di kitab yang lain sab'u khisolin. Al-Islamu, pertama Islam, wal bulughu, dan balik, wal aklu, dan berakal sempurna, wal hurriyatu, dan merdeka. 1, 2, 3, 4, baru 4 ini. Syarat wajibnya haji adalah beragama Islam, balik, berakal, dan merdeka. Fala yajibu al-haju, maka haji tidak wajib alal mutasifi, pada orang yang memiliki sifat bididdi dalika, dengan kebalikannya sifat-sifat 4 tadi, Islam, balik, berakal, dan merdeka. Titik. Nah ini disebutkan 4 dulu. Maka haji tidak wajib pada kebalikannya Islam berarti kafir, kebalikannya balik berarti orangnya belum balik. Tanda-tanda balik itu ada 3. Yang pertama dengan umur. Umur ini adalah siapa saja yang sudah berumur 15 tahun. Sudah bermimpi atau belum bermimpi basah, kalau sudah berumur 15 tahun sudah dinamakan balik. Atau dia mimpi keluar sperma bagi laki-laki yang sudah berumur 9 tahun. Umur 9 tahun mimpi keluar sperma, dia dihukumi balik. Atau perempuan berumur mengeluarkan darah haid ketika sudah berusia 9 tahun. Umur 9 tahun haid, perempuan dihukumi balik. Nah, ini batas minimal orang terkena semua hukum Islam, ya haji, puasa, sholat,
Ini ketika sudah itu. Kalau dengan patokan umur adalah 15 tahun, kalau dengan patokan mimpi adalah 9 tahun, kalau perempuan haid 9 tahun. Kok ada perempuan umur 11 tahun haid, ya sudah, dia sudah mulai balik itu. Umur 8 tahun kok mengeluarkan darah, belum bisa dihukumi karena minimal 9 tahun. Ada anak umur 7 tahun mimpi keluar sperma, ya belum disebut balik karena baru berumur 7, minimalnya adalah 9. Nah ini balik, berakal sempurna dan merdeka. Kalau kebalikannya dari ini tidak wajib. Kemudian wa wujuduz zati, dan wujudnya biaya, wujudnya sangu. Bahasa Indonesia dengan bahasa Belitungnya sama, ini sangu. Wa auiyatihi, dan tempatnya sangu, tempatnya bekal. Inih taja ilaiha, apabila butuh pada tempatnya sangu. Titik. Wa qad la yahtaju ilaiha, dan terkadang tidak butuh pada tempatnya sangu. Kasahsin, misalnya seperti orang qoribin yang dekat, min Makkata, dari kota Mekah. Titik. Nah ini wujudnya sangu. Ini kalau zaman sekarang ya wujudnya tiket, dan hal-hal yang menunjang. Kalau sekarang ini malah banyak harus suntik apa itu Pak, yang dulu katanya mengandung babi, mengandung apa itu. Nah itu terus visa, paspor, itu masuknya ya di sini. Wa wujuduz zati, dan wujudnya bekal, wujudnya sangu. Islam balik, berakal, merdeka, dan punya sangu. Bahkan di situ dicontohkan juga tempatnya sangu, kalau memang butuh sangu. Dan ada juga yang tidak butuh tempatnya sangu, misalnya orang yang rumahnya dekat dari Mekah. Titik. Nah ini karena zaman dulu transportasinya belum secanggih saat ini, jadi dulu orang berangkat haji itu bawa kambing, bawa beras, bawa segala macam. Nah, benda-benda yang butuh untuk tempat, ya tempatnya harus ada. Nah, gitu. Misalnya beras, ya dia punya karungnya. Misalnya dia sampai membawa hewan-hewan ternak, ya dia ada talinya, ada pengekangnya, dan lain sebagainya. Itu ya. Wa yustaratu aidon wujudul ma'i, dan disyaratkan juga wujudnya air fil mawadi'i, di tempat-tempat al-mu'tadi yang dibiasakan, hamlul ma'i, membawa air, minha, dari tempat-tempat tadi, bisa manil misli, dengan harga yang standar. Titik. Nah ini contoh-contoh zaman dulu ini Pak. Jadi pada waktu kitab ini dikarang, keadaannya belum seperti yang kita rasakan saat ini. Ya kalau sekarang ini hampir enggak kalimat ini hampir enggak ada ya. Berarti seolah-olah nanti kalau kita naik pesawat, ketika pesawat itu turun di bandara itu air tersedia. Misalnya dia transit di mana, bandara negara mana, maka di tempat-tempat transit, di tempat pesawat itu turun, maka di bandara itu ada air. Kalau ini kita membayangkan zaman dulu, misalnya kita mau pergi ke Tanjung sana, kita naik kuda atau kita naik unta, maka di sepanjang jalan yang akan nanti kita lewati, yang biasanya di situ ada air, ya memang pada waktu itu ada air. Biasanya orang nanti istirahat di gantung, nyari air, nanti istirahat lagi di membalong, nyari air. Ya, di tempat-tempat yang biasa ada air itu ada. Nah itu zaman dulu disyaratkan untuk wajib haji itu seperti itu. Ada bekal, ada air di selama perjalanan. Di mana tempat biasanya transit orang ngambil air, di situ dia ketemu air. Dan masih diberi catatan bisa manil misli, dengan harga yang standar. Kalau sampai harganya itu mahal, sudah tidak sewajarnya harga air, maka haji menjadi tidak wajib.
Kalau zaman kemarin, zaman kita ya pas ada COVID, haji menjadi ditutup selama 2 tahun. Yang menutup ya pemerintah Arab Saudi. Nah ini contoh-contoh syarat-syarat apa yang menunjang haji itu menjadi wajib gitu ya. Kalau sekarang ya tadi punya paspor, punya visa, punya tiket, terus apa lagi Mas? Swab gitu ya, sudah disuntik ini, suntik itu. Nah, itu semua itu masuk dalam ini wa wujuduz zat. Mana tadi? Ini wa wujud rohilati, dan wujudnya kendaraan alati tahu limislihi, yang patut untuk sesamanya. Roin, habis baterainya. Roin dengan membeli, istijarin atau dengan menyewa. Ini dulu. Kemudian wujudnya kendaraan yang patut untuk sesamanya, ya entah itu dengan dibeli atau dengan disewa. Kendaraannya itu kendaraan yang patut. Jadi misalnya kita mau berangkat ke Tanjung, ini ada kendaraan tapi misalnya Corolla tahun 60. Nah ini kalau naik Corolla ini jangan-jangan nanti sampai di Simpang Renggiang situ banyak putus misalnya. Itu namanya kendaraan yang tidak patut, tidak layak. Nah, kalau misalnya hanya sampai di Pasar Manggar masih bisa, tetapi kalau dipakai sampai Tanjung sana mungkin nanti baru sampai di Simpang Renggiang dia mogok atau apa. Nah, wujudnya kendaraan yang patut, ya entah itu dengan dibeli atau dengan disewa. Kita membayangkan zaman dulu ini. Hada idza kana sahsu bainahu wa baina Makkata marhalatani. Pada persyaratan wujudnya kendaraan ini apabila seseorang jarak antara dia dan Mekah itu sudah mencapai 2 marhalah 86 kilo. Kalau orang yang jarak dari rumahnya ke Mekah itu sudah 2 marhalah lebih 86 kilo, maka ada persyaratan wujudnya kendaraan. Sawaun qadara alal masih amla, baik orangnya itu mampu berjalan atau tidak. Mampu berjalan atau tidak kalau jaraknya sudah 86 kilo, ada persyaratan adanya kendaraan. Fa in kana bainahu wa baina Makkata duna marhalataini, apabila jarak antara dia dengan Makkah itu kurang dari 2 marhalah, wa huwa qawiyun alal masih, dan dia mampu untuk berjalan, lazimahul hajju bila rohilatin, maka dia wajib haji tanpa kendaraan.
Syarat wujudnya kendaraan itu kalau memang jaraknya dengan Mekah itu sudah 2 marhalah atau lebih. Kalau rumahnya dengan Mekah itu dekat dan dia bisa berjalan kaki, maka tidak ada persyaratan kendaraan. Ya berarti kalau rumahnya dekat dengan Mekah, ada kendaraan atau tidak ada kendaraan, dia wajib haji. Kan begitu sederhananya. Yaitu dia syaratnya adalah kurang dari 2 marhalah dan mampu berjalan. Kalau dia tidak mampu berjalan, misalnya orangnya lumpuh pakai kursi roda, ya harus pakai kendaraan. Mana tadi? Bila rohilatin wa yustaratu wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi hal kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi halqi kullihim. Maulaya sholli sallim daiman abada ala habibika khairi halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.